Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkah dan rahmatnya, kita dapat melaksanakan Zoom ini untuk memenuhi tugas. Berterima kasih pula pada Bapak Almigwar sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Ya, Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Riswanda Himawan. Saya Ripa Puji. Saya Robi Maulana. Saya Sabina Azara Amri. dan saya sendiri Salaniswa Pishatnila. Langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu mengenai ta'riful isim atau aqsamul isim, yaitu cara untuk menentukan jenis kata benda dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata benda bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada mudhof ilaih, dan marfu. Mudhof yaitu yang membutuhkan di sebelumnya. Mudhof ilaih yang diikuti oleh kata benda lain, sedangkan marfu yang berdiri sendiri. Aqsamul isim digunakan untuk menentukan jenis kata benda berdasarkan fungsinya. Ada 6 jenis aksara yang digunakan dalam ta'rif isim. Yang pertama ada subjek, predikat, objek, pelaku, waktu, dan tempat. Ada beberapa contoh dalam penggunaan isim. Al-waladu anak laki-laki. Contoh al-waladu rojulun, anak laki-laki itu adalah seorang pria. Ada khobar al-kitabu. Contohnya al-kitabu hasanun, buku itu bagus. Yang ketiga ada al-maf'ul, al-qalamu, pena. Contohnya anak astariku al-qalama. Ya, saya membeli pena. Al-yaumu, hari ini. Contohnya al-yaumu huwa ayamu. Al-jumu'ah, hari ini adalah hari Jumat. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Rifal. Kepada Rifal, dipersilahkan. Oke, eh, materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ripa Puji, tentang pembagian fiil madi dan fiil mudhari. Fiil fiil kata yang menunjukkan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Fiil itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu fiil madi, fiil mudhari, fiil amr, dan fiil nahi. Yang pertama, fiil madi terbagi menjadi 2, fiil madi maf'ul, dan yang kedua fiil madi ma'mul. Yang pertama fiil madi maklum ma'mul, fiil madi yang tidak menyebutkan fa'il atau subjek dalam kalimat atau fa'ilnya dibuang dan menetapkannya sebagai maf'ul bih atau objek sebagai pengganti yang disebut dengan naibul fa'il. Kata kerja ini biasanya disebut dengan kata kerja pasif. Contohnya Qur'an, Qur'an kitab, buku telah dibaca. Yang kedua, fi'il madi maklum. Fi'il madi yang menyebutkan fa'il, subjek dalam kalimat atau biasanya disebut dengan kata kerja aktif. Contohnya, Qur'an Muhammadun kitab, Muhammad telah membaca buku. Yang selanjutnya, fi'il mudhari terbagi menjadi 3. Fi'il mudhari sohihul akhir, fi'il mudhari mu'talul akhir, dan yang ketiga fi'il mudhari af'alul khamsah. Yang pertama fi'il mudhari sohihul akhir, fi'il yang diakhiri oleh huruf sohih atau huruf sehat. Seluruh huruf hijaiyah selain huruf ilat, alif, ya. Contohnya yadhulu, yadhuru, yahruju, yaf'alu. Yang kedua
fi'il mudhari muhtalul akhir. Fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat, huruf atau huruf cacat, alif ya. Fi'il mu'tal akhir terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il mu'tal yang diakhiri dengan huruf ya, contohnya yarda, yardo, yanhau. Fi'il mu'tal yang diakhiri dengan huruf wawu, contohnya yadhu, yagju. Fi'il mu'tal yang diakhiri dengan huruf ya, contohnya yurhi, yadni. Selanjutnya af'alul khomsah, fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'anas. Af'alul khomsah terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Huwa sama dengan yap'ulun, mereka laki-laki sedang mengerjakan. Huma yap'alani, dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Antum tap'ulun, kalian laki-laki sedang mengerjakan. Antuma sama dengan tap'alani, kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Anti sama dengan tap'alana, kamu wanita sedang mengerjakan. Begitu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Rival Fauzi yang telah menjelaskan materi yang kedua, yaitu selanjutnya untuk materi ketiga oleh Robi. Kepada Robi, silakan. Selanjutnya, materi ketiga ada jumlah. Jumlah terbagi 2. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pengertian jumlah ismiyah sendiri adalah kalimat yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan kata benda dan tersusun atas mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata yang dijelaskan atau disebut dengan subjek. Karena mubtada itu subjek, maka memiliki 2 sifat, yaitu harus berupa ma'rifat atau kata yang jelas, spesifik, khusus. Contohnya adalah nama orang, nama benda, atau isim yang berawalan alif dan lam. Yang kedua, tanda i'rabnya rofa, yaitu ditandai dengan domah, wawu, alif, dan nun. Khobar adalah kata yang menerangkan mubtada, biasa disebut dengan predikat. Adapun sifat yang diperlukan yaitu harus nakiroh atau kata umum yang menjelaskan atau menerangkan mubtada, dan tanda i'rabnya pun rofa. Contoh jumlah ismiyah ada Ahmadu muslimun. Ahmad adalah muslim. Jumlah ismiyah memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, susunan kalimat berawalan dengan isim, yang artinya kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau mubtada. Yang kedua, terdiri dari mubtada dan khobar. Seperti yang dijelaskan di atas, jumlah ismiyah harus bermubtada dan khobar. Yang ketiga, mubtada dan khobar harus sifatnya sama dan bilangannya sesuai seperti contoh mubtada muzakkar. Khobarnya pun harus muzakkar, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, mubtada berada di awal kalimat, tidak didahului oleh khobar, dan susunan jumlah ismiyah mubtada harus berada di awal kalimat dan dilanjutkan dengan khobar, dan khobar berfungsi sebagai predikat atau untuk menjelaskan subjek di awal kalimat. Selanjutnya ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Kalimat ini terdiri dari fi'il dan fa'il sebagai subjek, serta maf'ul bih, objek penderita. Dan fi'il ini bisa menggunakan fi'il madi atau bisa juga dengan fi'il mudhari. Contoh jumlah fi'liyah ada jalasa Ahmadun, yang artinya Ahmad telah duduk. Selanjutnya ciri-ciri jumlah fi'liyah yang pertama, berawalan kata kerja, baik fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Yang kedua, mengandung makna perbuatan, pekerjaan, atau apa yang dilakukan. Yang ketiga, mengandung keterangan, waktu, seperti yang dijelaskan pada poin A, baik masa lampau, sekarang, ataupun yang akan datang.
Yang keempat, terdiri atas susunan fiil, kata kerja, fa'il, pelaku atau yang mengerjakan, ataupun maf'ul bih, akibat dari yang dikerjakan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Robi yang telah menjelaskan materi ketiga. Lalu materi keempat akan disampaikan oleh Sabina. Kepada Sabina dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang idofat manaftu. Nah, idofah artinya susunan dua isim atau lebih yang memiliki satu arti atau satu kesatuan arti. Idofah hanya bisa dapat disusun isim dan isim. Untuk isim yang pertama disebut mudhof, dan untuk isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Jadi rumus idofah itu adalah mudhof ditambah mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus majrur atau jar. Contohnya, idofah yang disusun dua isim yaitu kolamu Zaidin, artinya pulpennya Zaid. Idofah yang disusun lebih dari dua isim, contohnya kolamu Abi Zaidin, pulpennya bapaknya Zaid. Nah, mudhof memiliki beberapa syarat. Yang pertama, tidak boleh bersamaan dengan alif lam. Contohnya, al-zidu, menjadi zaidu. Tidak boleh bersama. Yang kedua, tidak boleh bersamaan dengan tanwin. Contohnya, kolamun, menjadi kolamu. Yang ketiga, tidak boleh bersamaan dengan pengganti tanwin. Pengganti tanwin dapat berupa nun jama dan nun tasniyah. Contohnya, kolamani menjadi kolama. Lalu, mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Yang pertama, mufrad. Mufrad itu tandanya majrurnya dengan kasroh. Awalnya al-faslu, tetapi karena berubah jadi mudhaf ilaih, harokatnya berubah menjadi kasroh, al-fasli. Yang kedua, ada musanna. Kalau musanna, tanda majrurnya dengan ya ditambah nun. Contohnya, baitu menjadi baitani, menjadi baitaini. Yang ketiga, jama muzakkar salim. Tanda jarnya dengan ya ditambah nun. Contohnya, al-muslimuna menjadi al-muslimina. Yang keempat, jama mu'annas salim. Tanda jarnya sama seperti mufrad, yaitu dengan kasroh. Contohnya, muslimatu menjadi muslimatu, menjadi muslimatin. Lalu ada an-naftu. An-naftu artinya sifat, dan man'ut artinya disifati. Nah, adapun kaidah susunannya, yang pertama, naftu man'ut. Yang pertama, nafsul jinsi, menjadi muzakarnya yaitu zaidun tolibun. Di sini jenis kelamin harus sama. Misalnya naatnya laki-laki, man'utnya juga harus laki-laki. Yang kedua, mu'annas. Kodijatun tolibatun. Kodijatun perempuan, tolibatun perempuan. Lalu kesamaan jumlah, nafsul jumlah. Kalau naatnya mufradnya kalau naatnya satu, mufradnya juga satu, dan man'utnya juga satu. Contohnya, muslimun mu'minun, seorang muslim yang beriman. Keduanya menunjukkan kepada satu orang atau satu mufrad. Yang kedua, mu'annas, contohnya muslimani, musliminani. Dua orang muslim beriman, naatnya musanna, man'utnya juga musanna. Contoh yang ketiga, jamu'u, muslimuna, mu'minuna. Naatnya jama, man'utnya juga jama. Sekian dari saya. Selanjutnya materi kelima yang akan dijelaskan oleh Robi. Kepada Robi dipersilakan. Selanjutnya, materi kelima ada isim mausul. Isim mausul adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang spesifik dengan perantara jumlah yang disebutkan setelahnya. Lafadz mausul adalah bentuk isim maf'ul dari fi'il madi wasala, artinya sampai, menyambung, menghubungkan. Jadi, mausul artinya yang disambung atau yang dihubungkan. Isim mausul terbagi menjadi dua, ada yang khusus, atau yang mustarok. Yang isim mausul terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mufrad muzakkar, yakni alazi,
Yang kedua ada muzakkar tasniyah al-azani. Selanjutnya ada jama' muzakkar, ada al-lazina. Selanjutnya ada mufrad muannas al-lati, terus tasniyah muannas al-latani, jama' muannas al-lati. Untuk selanjutnya ada isim mausul yang mustarok, yang umum. Isim mausul mustarok terdiri dari man, ma, za, ayu, dan zu. Selanjutnya ada contoh isim mausul yang khos. Yang pertama ada dari mufrad muzakkar. Contohnya hadarul ladzi akramtuhu. Selanjutnya contoh dari muannas. Selanjutnya contoh dari tasniyah muzakkar, yakni hadarul ladzani akramtuhuma. Selanjutnya contoh dari jama' muzakkar, yakni hadarul ladzina akramtuhum. Contohnya dari mufrad muannas ada hadarul lati akramtuha. Tasniyah muannas ada hadorol latani akramtuhuma. Jama' muannas ada hadorol lati akramtuhunna. Untuk contoh yang isim mausul mustarok atau yang umum tadi ada najaha man ajtahada. Sekian dari pembahasan materi kelima. Terima kasih kepada Robi yang telah menjelaskan materi yang kelima. Selanjutnya untuk materi keenam akan dijelaskan oleh Riswanda. Kepada Riswanda dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang i'rab. I'rab sendiri adalah perubahan atau cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya. Baik secara lafaz, nampak jelas perubahannya yaitu dengan adanya harokat berupa domah, fathah, kasroh, ataupun sukun, atau dengan dikira-kira. Adapun macam-macam i'rab diantaranya adalah satu rofa, nasob, jer, dan jazm. Rofa sendiri ditandai dengan harokat domah. Contohnya, ja'a Muhammadun. Yang kedua adalah nasob. Nasob ditandai dengan fathah. Contohnya adalah akaltu tufaha. Yang ketiga adalah jer. Jer ditandai dengan kasroh. Contohnya kataba Muhammadun ala sabu roti. Yang terakhir adalah jazm. Jazm sendiri ditandai dengan sukun. Contohnya idhab. Keempat bagian i'rab tersebut masuk kepada isim atau kata benda. Maka hanya ada rofa, nasob, jer. Sedangkan jika masuk kepada fi'il atau kata kerja, maka hanya ada rofa, nasob, dan jazm. Terima kasih. Mungkin hanya itu. Terima kasih kepada Riswanda yang telah menjelaskan materi yang keenam. Mungkin sekian atas diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.